Perkenalkan, saya Mei Melani 23110128. Di sini saya akan mengerjakan atau memberikan tutorial kepada kalian melalui website Odoo, yaitu membuat penggajian karyawan payroll menggunakan Odoo dengan tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Dan terima kasih kepada Pak Sukri selaku dosen pembimbing. Lanjut aja ke tutorialnya. Pertama-tama, kita di sini akan membuka Chrome. Nah, Chrome di sini kita akan membuka website Odoo. Nah, website Odoo ini kita menggunakan yang trial atau yang gratis agar kita bisa menggunakannya selama 30 hari atau 14 hari. Di sini kita akan klik trial it free. Lalu di sini kita akan klik sign in. Nah, di sini kita harus membuat akun jika kita tidak punya akun sebelumnya. Kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini kita harus memasukkan email, your name, dan password. Nah, jika kita udah sign out, kita langsung saja ke sign in, yaitu login. Nah guys, karena di sini kita sudah punya email dan passwordnya sebelumnya, kita langsung aja klik sign in. Nah, ketika kita masuk link sign in, di sini ada APPS Industry, Community, Phrasing, dan kontak. Dan di sini ada database yang sudah saya buat, yaitu database Kaya Dahara Company. Maksudnya di sini adalah perusahaan Kaya Dahara. Nah, jadi di sini nanti ada database-nya. Jika kalian ingin memberikan atau menggunakan perusahaan lain, kalian bisa meng-create database lagi. Jadi di sini ada database baru. Nah, karena saya sudah membuat database Kaya Dahara Company, langsung saja kita connect. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Kan seperti ini jika kita menggunakan dark mode. Nah, lalu kita akan pertama-tama kita akan bahas dulu yang di diskus. Nah, diskus ini adalah di mana kita bisa menggunakannya ketika kita berdiskusi dengan berbagai karyawan. Lalu di sini ada kalender, yaitu di mana kita bisa membuat meeting dengan karyawan yang akan dijadwalkan di schedule di kalender ini. Lalu di sini ada dashboard yang isinya berapa karyawan atau memberikan informasi tentang karyawannya, jumlah karyawan baru, dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling utama di sini kita harus membuat dulu karyawan atau yang dinamakan dengan employees. Nah, di sini saya sudah membuat karyawan-karyawannya ya. Di sini ada 11 karyawan. Nah, gimana sih cara membuat data karyawan ini? Yaitu kita pertama-tama kita akan klik new. Lalu kita akan berikan nama. Misalkan di sini kita akan memberikan nama Albert. Lalu di sini job title, maksudnya adalah apa sih job Albert itu? Mungkin di sini sebagai admin gudang. Lalu di sini kita berikan email, yaitu emailnya email kerja ya. Jadi email kerjanya atau email kantornya itu apa gitu. Ya udah, Kaya Dahara company @gmail.com. Lalu di sini ada font itu yaitu font dia ada berapa. Lalu ini work mobile, artinya pekerjaan apa sih, ada spesifikasinya admin gudang itu, yaitu untuk mendata semua yang ada di dalam gudang, yaitu seperti barang-barang. Lalu di sini ada tag-nya, kita akan men-tag misalkan barang karena ini berhubungan dengan barang. Lalu di sini akan kita tagkan admin karena berhubungan dengan admin. Nah, di sini kita masukkan departemennya. Departemennya sama, yaitu admin gudang. Job position-nya juga admin gudang. Manajernya di sini sebelumnya di sini kita sudah membuat manajer, yaitu Mei Melani. Nah, di sini juga banyak ya teman-teman yang harus isi, yaitu ada work information, di sini ada alamat, lalu jam kerja. Di sini juga ada private information seperti alamat rumah, gender, kontak, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada payroll, yaitu tentang gaji ya teman-teman. Di sini ada nama dia, terus nanti tempat gajinya kayak gimana gitu ya. Lalu di sini ada settingan, di sini settingan employee-nya, jadi seperti kayak karyawan itu karyawan magang atau karyawan tetap atau lain sebagainya. Kalau kita sudah, kita akan klik save di sini.
Nah, lalu akan otomatis muncul di sini, yang mana ya ini Albert. Setelah kita membuat karyawan ya, nah di sini kita ada pilihan kontak deh, kontrak. Nah, kontrak di sini adalah kontrak kerja. Nah, di sini kontrak kerja yang running atau yang sudah berjalan nih ada 13 karyawan, dan di sini yang baru ada 3 karyawan. Nah, artinya berarti yang baru belum di runningkan, dan yang sudah running berarti sudah berjalan sejak lama. Nah, kontrak ini bisa kita membuat dari new baru. Berarti kita akan klik misalkan kontrak admin, berarti artinya adalah kontrak untuk admin ya. Nah, di sini kita bisa pilih employee atau karyawannya siapa yang ada di kontrak admin tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah, contohnya kita ada di kontrak admin yang Adiba. Nah, kontrak admin yang Adiba sini udah di klik ya kontrak admin, terus klik Adiba. Nah, kalau kita otomatis mengklik Adiba berarti departemen dan job positionnya langsung terisi ya, karena sesuai dengan ketika kita membuat karyawan. Nah, kontrak type-nya di sini kita pilih permanen, sementara atau lain sebagainya, mungkin kita klik permanen saja ya. Nah, di sini akan masuk ke dalam new. Nah, artinya berarti kalau masuk ke dalam new belum bisa berjalan karena ini kontrak adminnya masih baru. Nah, kalau misalkan kita mau kontrak admin ini menjadi running, kita harus klik. Nah, kalau misalkan kita sudah klik running di sini berarti artinya kontraknya sudah berjalan. Jadi kontrak adminnya sudah berjalan ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan membuka lagi di employee ada ORG card. Itu di mana sih ada Bagan ya. Bagan di sini Mei Melani sebagai manajer tuh mempunyai beberapa karyawan sih. Nah, di dalamnya ada karyawan-karyawannya. Di sini ada Adiba, Albert yang tadi kita buat, lalu ada lain sebagainya. Nah, di sini berguna untuk kita tahu sih gimana dan siapa position yang paling tinggi. Nah, lalu di sini ada departemen. Artinya di sini ada departemen yang dikelompokkan, yaitu ada departemen administration, berarti artinya di dalamnya ada tentang admin. Nah, di sini ada Adiba, Karisma Pano dan CEO, artinya dia masuk ke departemen administrasi, ada admin customer, staff admin logistik, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada kayak distribusi dan pengiriman berarti no employee ya, artinya tidak ada distribusi karyawan yang masuk ke distribusi dan pengiriman. Lalu di sini ada reporting, di sini ada kontrak, artinya bagaimana sih reporting kontrak kita, analisisnya ya, karyawannya apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Kita bisa melihatnya dalam grafik, diagram batang, diagram seperti ini atau diagram lingkaran ya. Nah, di sini juga ada skill. Skill apa sih? Nah, kita bisa buat skill teman-teman yang kayak karyawannya mempunyai skill atau enggak sih gitu ya. Nah, di sini ada Mei Melania, skillnya adalah soft skill aja. Nah, di sini ada adaptability beginner gitu ya. Kalau berapa persen sih si progressnya itu bisa disimpan di sini 15%. Jadi kita tahu nih skillnya tuh apa aja. Dan di configuration di sini ada setting, activity dan lain sebagainya, bisa dilihat aja ya. Kalau misalkan untuk membuat slip gaji tidak perlu ke sana. Buka ya. Di sini ada payroll. Nah, payroll ini yaitu tempat buat kita di mana kita harus menggaji karyawan-karyawan kita ya. Di sini ada kontrak. Nah, di sini kita klik kontrak. Nah, di sini kontraknya itu seperti yang sebelumnya. Ada kontrak yang masih baru, ada kontrak yang sudah berjalan. Artinya yang masih baru ini tidak bisa kita gaji. Kita tidak bisa kita berikan slip gaji. Nah, yang sudah bisa diberikan slip gaji yaitu yang sudah running. Seperti biasa ya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau membuat kontrak baru, kita harus klik new terlebih dahulu. Nah, misalkan kita sudah yang running, berarti kita bisa mengklik dia sebagai running, atau kita bisa gaji dia ya, teman-teman. Di sini kita bakal klik pay slips, lalu kita klik to pay, lalu kita klik yang Mei. Nah, di sini Mei ini gajinya 9,7 juta dalam kurun waktu 22 hari dalam kurun jam 176 jam. Nah, di sini kalau other info artinya kalau misalkan saya ada sakit bisa diklik di sini, saya ada apa bisa diklik di sini. Lalu nanti gajinya akan terpotong otomatis ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan slip gajinya, kita langsung aja klik print di sini. Nah, ketika di print akan otomatis mengprint ya, teman-teman. Di sini ada print Mei Melani, printnya dengan gaji 9,7 juta ya. Jadi di sini slip gaji ini bisa diberikan ke karyawan-karyawan kita secara langsung dan di print secara tidak langsung. Di sini ada time off ya, teman-teman. Time off ini yaitu penjadwalan atau kita bisa melihat kalender di mana ada karyawan yang tidak masuk di 1 hari, 2 hari, kita bisa melihatnya di time off ini. Dan di sini ada setting yaitu penyetingan dari aplikasi atau website yang dari Odoo tersebut. Lalu di sini ada APPS. Nah, kita bisa menambahkan
application yang berguna untuk yang kita buat. Misalkan kalau misalkan saya untuk membuat penggajian, berarti artinya kita membutuhkan aplikasi Employers, lalu aplikasi dan payroll. Nah jadi sebelumnya waktu sebelumnya aku ini ngedownload dulu atau menginstal dulu payrollnya di APWS ini. Kalau misalkan kalian akan membuat yang lainnya, seperti akan membuat sistem POS yaitu point of sale ya buat kasir gitu, kalian bisa install aja di sini ya. Nah segitu aja ya teman-teman untuk pemaparan penggajian perusahaan menggunakan aplikasi Odoo. Sangat mudah sekali dan sangat berarti sekali ya buat teman-teman semua untuk punya perusahaan, biar kita tidak pusing mengatur karyawan-karyawan kita, bisa menggunakan aplikasi Odoo tersebut. Kita bisa membuat dengan gratis untuk beberapa hari. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.